Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang berkualitas. Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita. Ya memang itu perintah konstitusi. Kan konstitusi bilang pelihara fakir miskin, cerdaskan kehidupan bangsa. Setiap presiden cuma disuruh itu oleh konstitusi. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru. Tapi bohong. Hakim-hakim kita. Maaf. Hakim. Gaji guru naik 300%, cuma bertahan 3 detik langsung dibatalin lagi, diralat sama presiden. Kan perintah konstitusi setiap presiden bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara fakir miskin. MBG itu memelihara fakir miskin. Tapi kalau MBG itu uangnya diambil dari upaya mencerdaskan bangsa, MBG sehat tapi otak kurang jadinya kan, karena kecerdasan tidak diperoleh kan. Nah, kalau begitu gue bilang hentikan MBG karena nggak berguna tuh. Tadi sampai sini paham kan geng ya? Kenapa bukan gaji para guru yang dinaikin? Karena kalau semua guru, nasib para guru sejahtera, artinya ya dapat memperbaiki kualitas masa depan bangsa ke depannya lebih cerdas. Ya maka itulah mimpi buruk bagi para penguasa yang inkompeten. Kenapa malah sebaliknya, justru gaji hakim yang dinaikin? Supaya biar gampanglah diatur gitu. Jadi amunisi utama para penguasa adalah fulus. Biar semuanya berjalan mulus gitu. Jangan pernah berharap untuk pemerintah dapat memprioritaskan dunia pendidikan di Republik ini. Karena memang mereka nggak mau orang cerdas yang kelola negeri ini. Jadi dari tempat ini juga saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para seluruh guru dari Sabang sampai Merauke ya. Karena sudah diprank sama presiden sendiri. Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya. Nah, di situ kacaunya tuh. Gimana nggak hancur coba negeri ini ya? Kalau pola pikir mindset seorang pemimpin saja seperti ini, bayangkan pernyataan ini dikeluarkan langsung dari seorang pemimpin negara. Ini presiden loh. Yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak bermimpi menjadi kaya raya asal bisa makan. Seolah-olah masyarakat cuma cukup dikasih makan, kenyang, terus itu disuruh diam. Bangsat nggak? Dan ini adalah cara pandang seorang pemimpin yang egois, yang selalu memandang rendah harkat martabat rakyatnya sendiri. Rakyat bekerja keras bukan hanya untuk sekedar bisa makan hari ini. Para buruh banting tulang, lembur siang malam. Petani bekerja, berjuang di tengah harga yang tidak stabil. Para nelayan melaut menghadapi risiko yang tinggi. Para anak muda belajar tinggi-tinggi bukan hanya sekedar untuk bisa mendapatkan makan hari ini, tetapi mereka ingin mendapatkan hidup yang lebih baik, masa depan yang pasti, punya rumah, punya tabungan, dan pendidikan yang layak. Tugas negara bukan hanya menjaga rakyatnya tetap sederhana dalam keterbatasan, tapi mampu menciptakan peluang agar rakyatnya bisa naik kelas. Karena bangsa yang besar lahir dari seorang pemimpin yang mampu mendorong rakyatnya untuk bermimpi tinggi, bukan malah mengecilkan mimpi rakyatnya itu sendiri. Kalau begini terus, artinya bangsa ini sedang membiasakan kemiskinan menjadi standar kehidupan. Saya rakyat mau kaya. Saya tunjuk tangan Pak, saya mau kaya raya. Saya mau punya rumah 10 di Pondok Indah. Saya mau ada kolam renang. Saya juga mau di rumah saya ada lift. Biar saya nggak digendong sama warga. Duh, Bapak kata siapa? Saya nih ya Pak, Agit Permana Pradana. Saya bermimpi untuk hidup kaya raya, supaya saya dihargain, saya disegenin, dan saya dihormatin. Itu Pak, kalau orang kaya raya tuh. Dan saya yakin Pak, ya, banyak orang di luar sana yang juga bermimpi kayak saya, biar kaya raya kehidupannya. Bapak mah enak, udah kaya. Menteri-menteri Bapak juga kaya, pejabat-pejabat Bapak juga kaya. Kalau Bapak statement kayak gitu, itu mah sama aja Pak, supaya orang kaya nggak punya saingan. Ini mah lama-lama yang kaya makin kaya, yang miskin malah makin miskin. Gua lama-lama bingung guys, kita ini sebenarnya negara miskin bukan sih? Kok mimpi rakyat cuma sekedar bertahan hidup aja sih? Enggak lah, harus kaya pokoknya. Setuju sekali ya Pak, mulai detik ini mimpi saya pun berubah Pak. Gak pengen lagi jadi kaya raya. Mimpi saya sekarang Pak, yang pertama, punya pemimpin yang amanah. Yang kedua, punya pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat.
Minimal nggak nyusahin rakyat gitu ya Pak. Dan yang ketiga nih, saya bermimpi punya pemimpin yang nggak asbun. Sumpah Pak, capek banget denger Bapak ngomong. Lagian siapa sih ini yang ngasih dia mic? Setiap kali Bapak ngomong gitu ya, ada aja yang bikin saya sakit kepala. Stop, jangan lanjut. Aduh, nggak salah kan, gua nggak salah kan ngatain kalian miskin melintir, nggak salah kan? Presiden kita aja bilang kalau rakyatnya itu nggak mimpi jadi orang kaya, cuma hidup layak sama makan doang udah. Sederhana banget. Standar dari presiden kita aja rendah banget, gimana masyarakat yang nggak ada keinginan buat kaya. Saya tahu Pak, statement Pak Prabowo ini paling realistis, paham banget. Namun, jangan bilang rakyat Indonesia tak bermimpi jadi orang kaya. Bapak kok ngatur mimpi-mimpi orang? Pak Prabowo kan tahu ya, masyarakat Indonesia banyak orang miskin melintirnya. Kita tuh cuma bisa ngelakuin satu Pak, yaitu mimpi jadi orang kaya. Jadi jangan bilang kayak gini lah. Kalau presiden aja bilang rakyatnya nggak mimpi jadi orang kaya, kita jadi nggak ada keinginan buat kaya. Saldonya hening, sepi, krik dari muda sampai tua. Ya sepi terus saldonya kalau kayak gini mah. Dengan Pak Prabowo bilang kalau rakyat Indonesia nggak mimpi jadi orang kaya, itu sama aja menghancurkan mimpi kita semua Pak. Makanya ada kata-kata mimpi setinggi-tingginya Pak. Bukan hidup selayak-layaknya atau makan seenak-enaknya. Sekarang udah di masa kalau Pak Prabowo buat statement dan masuk media kayak aduh ngeri gitu. Karena statementnya nggak pernah bikin kita seneng gitu. Kita deg-degan terus, blunder terus Pak. Kalau boleh saya saran sih Bapak udah nggak usah pidato-pidato dulu selama 5 bulan. 6 bulan deh. Kayak heran ada streamer minta bayarin migacoan sama penonton ya presidennya aja gini. Kata siapa? Masih iya hidup cuman buat makan doang? Kalau bisa kaya ngapain cuman makan doang, bro? Mimpi kok cuman bisa makan doang? Mimpi macam apaan? Aduh, ampunan lu madah. Orang mah pengennya tuh kaya raya. Masih iya ada masyarakat, ada orang cuma mimpinya cuman buat bisa makan doang. Kagak ada lucu-lucunya acan di rumah. Aneh-aneh aja. Siapa yang bilang masyarakat cuma mau makan doang? Siapa yang bilang masyarakat cuma bermimpi bisa makan doang? Siapa yang bilang? Aneh-aneh aja. Makin hari makin kesono aja. Makin kesini makin tersesat dah. Kalau bisa kaya raya ngapain cuma bisa makan doang? Ade-ade aja lu mah cara mikirnya. Siapa yang mimpinya siapa? Bedak malah. Nih, semua orang dari desa sampai kota, dari Sabang sampai Merauke, dari bocah sampai bangkotan, mimpinya semua pengen jadi orang kaya. Kagak ada mimpinya belangsakan, apalagi cuma makan doang, kagak ada. Iya. Bahkan dari bocah sampai yang bangkotan, pengennya jadi orang kaya, mimpinya jadi orang kaya. Bahkan yang miskinnya 7 turunan pun pengennya jadi orang kaya. Kagak ada mimpinya cuma bisa makan doang. Kagak ada. Lagian gue bingung aja siapa sih yang ngasih tahu lu posisi rakyat Indonesia mimpinya pengen makan doang. Siapa yang bilang siapa? Ade-ade aja dah rumah. Umur segitu emang lagi lucu-lucunya, menggemaskan. Mimpi kok cuma bisa makan doang. Ih, buset, gedek bener dah. Kata gue mending stop deh Pak. Stop pidato-pidato yang gak bermanfaat, pidato-pidato yang gak berfaedah, pidato-pidato yang kayak cuma kampanye bualan, yang gak ada isinya, kosong. Hah? Semua orang tahu juga rakyat kita tuh gak ada pengen minta kaya raya, semua gak ada. Kalau semuanya kaya raya, gimana itu? Hah? Kan gak mungkin juga. Dan lu tahu rakyat itu butuhnya hidup yang layak. Dan lu presidennya, ya, lu presidennya lupa. Yang bertanggung jawab membuat rakyat hidupnya layak. Kenapa lu kewar-kewar di mimbar, weh bosku? Kenapa? Hah? Lu kan presiden, bukan lagi calon presiden, bukan mau kampanye. Bukan kan? Ya laku